Coba kalian bayangkan sebuah organisasi masyarakat di tingkat kecamatan. Ya, kita sedang berbicara tentang organisasi di tingkat kecamatan. Biasanya kalau kita memikirkan sebuah kepengurusan organisasi sosial atau keagamaan di level wilayah yang sekecil ini, gambaran apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin sekumpulan bapak-bapak yang sering berkumpul mengadakan rapat rutin di balai warga, atau sebuah yayasan kecil yang sibuk menyebar proposal donasi ke jalan-jalan dan instansi setiap kali mereka ingin menyelenggarakan acara bakti sosial. Sangat wajar kalau kalian berpikir seperti itu, karena memang seperti itulah realitas mayoritas organisasi akar rumput di negara kita. Mereka pada umumnya sangat rapuh secara finansial dan hidupnya sangat bergantung pada uluran tangan para donatur dermawan. Tapi, bagaimana jika hari ini saya menampar keras realitas tersebut? Bagaimana jika saya memberitahu kalian bahwa ada pengurus tingkat kecamatan yang punya aset kekayaan menembus 40 miliar rupiah? Bagaimana jika ada sekelompok pengurus kecamatan yang memiliki, mendanai, dan mengelola gedung universitasnya sendiri? Atau yang lebih gila lagi, bagaimana jika ada pengurus tingkat kecamatan yang menjalankan operasional 3 rumah sakit raksasa sekaligus dan berbisnis properti kos-kosan komersial di tengah kejamnya ibu kota? Terdengar sangat tidak masuk akal, bukan? Tapi saya pastikan ini adalah fakta otentik yang benar-benar terjadi di Indonesia hari ini. Di kesempatan kali ini kita akan membongkar rahasia dari 3 raksasa pengurus tingkat kecamatan dari Persyarikatan Muhammadiyah atau yang secara resmi dikenal dengan sebutan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Mereka adalah para penguasa di level akar rumput yang berhasil memutarbalikkan logika ekonomi konvensional. Kita akan membedah secara tuntas strategi pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun di Jakarta Timur, pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong di Jawa Tengah, dan pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi di Kota Bandung. Mari kita persiapkan pikiran kita untuk menerima sebuah kenyataan baru tentang bagaimana seharusnya sebuah masyarakat sipil itu bergerak dan mandiri. Kita akan mulai perjalanan ini dari jantung Kota Bandung, yaitu di daerah Sukajadi. Kalau kalian sering jalan-jalan ke Bandung, kalian pasti tahu betapa strategis, padat, dan mahalnya harga tanah di kawasan ini. Posisi daerah Sukajadi itu berseberangan langsung dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin yang merupakan rumah sakit rujukan utama di Jawa Barat. Kawasan ini juga menempel dengan pusat perbelanjaan elit Paris Van Java, deretan factory outlet mewah di Setiabudi, hingga kawasan wisata belanja Cihampelas yang tidak pernah sepi pengunjung. Di tengah kepungan kapitalisme kota besar dan harga tanah yang melonjak gila-gilaan tersebut, pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi justru berdiri dengan sangat gagah, menolak tergilas oleh kejamnya modernisasi zaman. Tahukah kalian berapa estimasi nilai aset yang dikelola oleh organisasi tingkat kecamatan di Sukajadi ini? Angkanya dengan mudah menembus 40 miliar rupiah. Pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana cara sekelompok pengurus kecamatan bisa memiliki harta kekayaan sebesar itu? Jawabannya terletak pada kecerdasan eksekusi mereka dalam memadukan kewajiban dakwah agama dengan konsep badan usaha milik Muhammadiyah. Alih-alih menghamburkan uang hanya untuk membangun masjid megah yang pada akhirnya sepi jamaah di luar jam sholat wajib, mereka lebih memilih untuk membangun apa yang disebut sebagai Sang Surya Center. Perlu kalian catat, ini bukanlah sekadar gedung organisasi biasa yang kaku. Sang Surya Center adalah sebuah mahakarya bangunan terpadu yang memadukan pusat ibadah, pusat pendidikan, dan mesin pencetak uang secara bersamaan dalam satu lokasi. Di dalam kompleks tersebut, kemandirian ekonomi benar-benar diterjemahkan ke dalam wujud fisik yang nyata. Jika kalian melangkahkan kaki masuk ke kompleks Muhammadiyah Sukajadi, kalian akan dibuat takjub dan mungkin sedikit kebingungan, karena suasananya jauh lebih mirip dengan sebuah kawasan bisnis komersial terpadu daripada sebuah kantor organisasi keagamaan. Di sana ada minimarket modern yang memenuhi kebutuhan harian warga sekitar. Ada penginapan atau guest house yang selalu penuh disewa oleh para wisatawan luar kota maupun keluarga pasien yang sedang mendampingi kerabatnya berobat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mereka juga menyewakan ruang untuk kantor cabang pembantu salah satu bank swasta, hingga menyajikan deretan wisata kuliner yang sangat hidup dan ramai. Bayangkan saja, sebuah organisasi keagamaan di tingkat kecamatan bisa memiliki kedai mie ramen, restoran yang menyajikan bistik atau steak, warung sate Marangi yang laris manis setiap malam, hingga mengelola lahan parkir komersial, tempat layanan fotokopi, dan bahkan jasa penjahit pakaian.
Semua roda ekonomi produktif ini berputar tanpa henti di dalam satu kawasan yang sama. Keuntungan bersih dari unit-unit bisnis komersial inilah yang kemudian disedot dengan sistem yang sangat transparan untuk membiayai operasi amal usaha sosial dan pendidikan mereka. Berkat aliran dana segar yang terus membanjiri kas organisasi dari unit usaha tadi, cabang Sukajadi bisa dengan sangat tenang mengelola sekolah dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama dengan fasilitas yang berkualitas tinggi. Mereka juga sukses membangun lembaga kursus bahasa Inggris mandiri, mengoperasikan klinik rumah sakit bersalin untuk membantu ibu-ibu melahirkan dengan biaya terjangkau, dan yang paling mengharukan, mereka mengelola panti asuhan bayi sehat untuk merawat anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Para pimpinan di cabang ini paham betul bahwa semangat berdakwah tanpa adanya dukungan ekonomi yang kuat di belakangnya hanyalah sebuah wacana kosong yang tidak akan pernah mengubah nasib umat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada ajang Penghargaan Nasional Cabang Ranting dan Masjid Award ke-6 tahun 2025 di Banjarmasin kemarin, cabang Sukajadi dinobatkan sebagai salah satu juara terbaik di tingkat nasional. Mereka membuktikan bahwa agama dan kecerdasan berbisnis bisa berjalan saling bergandengan tangan untuk menyejahterakan umat di tengah kerasnya kehidupan kota metropolitan. Kalau Ahmad Dahlan hidup hari ini, hal apa yang paling dia banggakan? Jumlah sekolah Muhammadiyah? Pasti iya. Jumlah kampus? Pasti iya. Tapi ada satu hal yang pasti akan dia banggakan, yaitu adalah kiprah Muhammadiyah di luar negeri. Sayangnya, tidak banyak warga Muhammadiyah yang mengetahui apa saja gerakan Muhammadiyah yang ada di luar negeri secara utuh dan komprehensif. Saya menulis e-book atau buku digital berjudul Fajar Harapan. Saya menulisnya dalam topik ini. Jadi saya mengupas perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa, terutama kiprahnya di luar negeri. Kalau Anda membaca buku ini, Anda akan mendapatkan gambaran secara utuh bagaimana proses internasionalisasi gerakan Muhammadiyah itu terbangun. Buku ini juga bisa menjadi bahan diskusi dan kajian yang cukup menarik di kalangan Muhammadiyah. Saya juga membahas beberapa hal yang jarang dibahas oleh publik, seperti perkembangan Muhammadiyah di Filipina dan juga pengakuan PBB terhadap Muhammadiyah. Anda bisa mendapatkan e-book tersebut dengan klik link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Terima kasih. Sekarang, mari kita tinggalkan sejenak udara sejuk kota Bandung dan melangkah ke sebuah kota yang jauh lebih keras, beringas, dan kejam secara hitungan ekonomi, yaitu ibu kota Jakarta. Tepatnya, kita akan membedah strategi bertahan hidup pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun di Jakarta Timur. Di Jakarta, sejengkal tanah adalah bongkahan emas. Setiap meter persegi tanah dihargai dengan nominal yang sangat fantastis. Bagi mayoritas organisasi sosial atau yayasan pendidikan, bertahan hidup di Jakarta adalah sebuah mimpi buruk jika mereka hanya mengandalkan uang iuran anggota atau belas kasihan pemerintah. Gempuran urbanisasi seringkali memaksa warga asli dan organisasi lokal tergusur ke pinggiran kota. Tapi hebatnya, cabang Rawamangun menolak dengan tegas untuk menyerah pada kejamnya kapitalisme ibu kota. Perlawanan cerdas mereka bahkan mengantarkan cabang ini keluar sebagai juara pertama tingkat nasional pada ajang penghargaan bergengsi pada tahun 2024. Lalu, apa sebenarnya rahasia mereka? Cabang Rawamangun ternyata menerapkan strategi tata kelola aset yang persis digunakan oleh para pengusaha properti kelas atas. Mereka sangat sadar bahwa mereka berada dan hidup di tengah kawasan urban yang sangat padat dan sibuk. Maka dari itu, amal usaha yang mereka rintis tidak hanya berfokus pada hal-hal konvensional seperti membuka panti atau sekolah biasa. Mereka melakukan manuver finansial yang sangat cerdas dengan terjun langsung ke dalam bisnis properti dan sewa-menyewa. Mereka secara bertahap membangun dan menyewakan kamar-kamar kos yang langsung menjadi sumber pendapatan pasif abadi yang tiada henti mengalir setiap bulannya. Tidak hanya properti tempat tinggal, melihat betapa semrawutnya kendaraan di jalanan Jakarta akibat kurangnya kantong parkir, mereka dengan jeli memanfaatkan lahan kosong yang mereka miliki menjadi area lahan parkir komersial yang dikelola dengan sangat aman dan profesional. Uang recehan dari parkir harian para pekerja kantoran dan uang sewa bulanan dari properti kos-kosan ini terus menumpuk dan berkumpul menjadi sebuah arus kas organisasi yang sangat masif. Lebih hebatnya lagi,
Perputaran uang miliaran rupiah yang terkumpul itu tidak lantas membuat para pengurusnya menjadi individualis atau lupa daratan. Seluruh aliran dana dari bisnis properti perkotaan ini disalurkan secara disiplin untuk mensubsidi lembaga pendidikan unggulan yang menjadi kebanggaan mereka. Cabang Rawamangun adalah rumah bagi keberadaan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 11 Jakarta. Institusi pendidikan ini memiliki sejarah perjuangan yang panjang. Dulunya, ini adalah sekolah teknik Islam yang sederhana, namun perlahan berhasil direnovasi dan berevolusi menjadi sebuah sekolah menengah atas yang sangat disegani karena prestasinya di kawasan Jakarta Timur. Cabang ini juga sama sekali tidak lupa untuk menghidupkan dan melindungi ekonomi para rakyat kecil di sekitarnya. Alih-alih bersaing dengan pedagang kecil, mereka justru membuat program inkubator bisnis untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kampung mereka. Salah satu mahakarya produk kebanggaan yang berhasil mereka asuh dan besarkan adalah minuman tradisional khas Betawi bernama Bir Pletok Muhra. Produk ini bukan sekadar minuman penghangat badan, melainkan sebuah ikon kultural produk lokal yang sukses menjadi mesin kebanggaan serta penopang ekonomi tambahan bagi para jamaah. Cabang Rawamangun benar-benar memberikan kita sebuah tamparan keras, bahwa hidup menetap di ibu kota tidak harus selalu membuat kita menjadi egois dan dikalahkan oleh korporasi. Dengan sistem sentralisasi keuangan yang rapi dan terukur, organisasi kemasyarakatan justru bisa bertransformasi menjadi penguasa aset perkotaan yang melindungi warganya sendiri. Lalu sebuah pertanyaan besar akan muncul di benak kita. Bagaimana jadinya jika kehebatan manajemen tingkat dewa semacam ini tidak diterapkan di ibu kota yang padat penduduk, melainkan dieksekusi di sebuah daerah yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan kemewahan ibu kota provinsi? Untuk menemukan jawaban pastinya, kita harus melakukan sebuah perjalanan panjang ke pesisir selatan wilayah Jawa Tengah, tepatnya ke sebuah kecamatan bersejarah bernama Gombong di dalam wilayah Kabupaten Kebumen. Bersiaplah untuk menahan napas kalian sejenak, karena pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong adalah sebuah anomali terbesar, terkuat, dan paling spektakuler dalam sejarah perkembangan organisasi sosial di seluruh wilayah Indonesia. Di kalangan internal pengurus dari Sabang sampai Merauke, cabang Gombong selalu dijuluki dengan sangat terhormat dan penuh kekaguman sebagai cabang rasa pusat. Mengapa gelar setinggi itu disematkan pada mereka? Alasannya sangat sederhana namun menakutkan, karena kapasitas amal usaha dan aset fisik yang mereka miliki saat ini sudah berada jauh di luar batas nalar untuk ukuran sebuah susunan pengurus di tingkat kecamatan. Kalau cabang-cabang di kota besar tadi berbisnis properti kos-kosan, tempat makan sate, dan lahan parkir komersial, cabang Gombong justru bermain di level makro dengan membangun raksasa infrastruktur kesehatan publik dan institusi pendidikan tinggi sarjana. Bukti nyata kehebatan mereka diakui saat mereka merebut gelar juara pertama nasional pada tahun 2022. Coba kalian renungkan dan resapi fakta gila yang satu ini secara perlahan. Sebuah kelompok pengurus relawan di tingkat kecamatan mampu mendirikan, merawat, dan menjalankan operasional 3 rumah sakit sekaligus tanpa campur tangan dan bantuan dana dari asing. Ya, kalian tidak salah dengar, 3 unit rumah sakit. Dan ini sama sekali bukanlah sekadar klinik kesehatan kecil-kecilan di pinggir jalan yang hanya melayani keluhan batuk pilek rawat jalan. Salah satu kebanggaan terbesar yang menjadi jantung pergerakan mereka adalah keberadaan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Ini adalah sebuah rumah sakit berkelas tipe B yang berdiri sangat megah, dilengkapi dengan fasilitas sangat canggih, dan telah menjadi rumah sakit rujukan paling utama bagi jutaan masyarakat di seluruh wilayah selatan Jawa Tengah. Mengelola satu rumah sakit tipe B saja biasanya sudah membuat pusing 7 keliling karena membutuhkan keahlian manajerial tingkat tinggi, kemampuan menggaji puluhan dokter spesialis tiap bulan, merawat peralatan medis yang bernilai hingga ratusan miliar rupiah, dan memastikan perputaran uang masuk dan keluar berjalan dengan sangat presisi. Tapi, orang-orang di Gombong membuktikan kepada dunia bahwa masyarakat sipil tingkat kecamatan pun mampu memimpin jalannya operasional fasilitas kesehatan kelas berat yang biasanya hanya sanggup dibangun oleh konglomerasi perusahaan raksasa atau melalui kucuran anggaran belanja pemerintah daerah. Melalui amal usaha kesehatan raksasa ini, cabang Gombong juga secara otomatis menjelma menjadi salah satu pilar penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Kebumen yang menyerap ribuan tenaga kerja lokal mulai dari perawat, dokter, tenaga administrasi, hingga petugas kebersihan. Apakah sepak terjang mereka hanya mentok
dan berhenti sampai di dunia kesehatan saja? Ternyata ambisi mereka jauh lebih besar dari itu. Dorongan kuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membuat cabang Gombong berani melangkah lebih jauh lagi dengan menembus ranah elit pendidikan tinggi. Mereka tidak lagi sekadar mendirikan sekolah menengah, melainkan berhasil membangun, memiliki, dan mengelola secara penuh sebuah kampus megah bernama Universitas Muhammadiyah Gombong atau yang akrab disingkat Unimugo. Kalian pasti bisa membayangkan sendiri tingkat kompleksitasnya. Ada hierarki rektor, jajaran dekan fakultas, puluhan barisan dosen profesional, serta ribuan mahasiswa cerdas yang setiap hari menimba ilmu di sebuah kampus mandiri yang seluruhnya diawasi oleh organisasi kemasyarakatan di level kecamatan. Pencapaian ini adalah bentuk wujud nyata dan sempurna dari desentralisasi peradaban yang sering didengungkan para pengamat. Berkat keberanian mereka, anak-anak muda berbakat di Kabupaten Kebumen dan daerah-daerah sekitarnya kini tidak perlu lagi merantau jauh-jauh menghabiskan biaya hidup mahal ke ibu kota provinsi hanya untuk sekadar mendapatkan pendidikan gelar sarjana yang berkualitas tinggi atau untuk merasakan layanan kesehatan kelas wahid. Semuanya fasilitas berstandar tinggi itu sudah disediakan dan dikelola oleh cabang ini secara mandiri tepat di depan halaman rumah mereka sendiri. Oleh karena itu, cabang Gombong telah sukses mengubah kecamatan kecil yang tadinya jarang terdengar namanya menjadi sebuah kiblat inspirasi utama bagi siapa saja yang ingin serius belajar tentang bagaimana cara membangun fondasi institusi peradaban yang berdaulat, tangguh, dan mandiri secara ekonomi. Jadi, setelah kita puas membedah dan menyelami isi perut dari ketiga raksasa penguasa akar rumput ini secara mendalam, apa kesimpulan paling esensial yang bisa kita bawa pulang sebagai pelajaran? Kisah panjang tentang perjuangan cabang Sukajadi di Bandung, dengan total aset menembus 40 miliarnya, kejeniusan cabang Rawamangun di Jakarta dengan kerajaan properti dan subsidi silang kos-kosannya, serta gebrakan monumental cabang Gombong di Kebumen dengan raksasa rumah sakit dan universitasnya, semuanya bermuara secara serentak pada satu pesan moral yang sangat penting. Pesan itu adalah tentang deklarasi kematian dari mentalitas tangan di bawah, era lama di mana sebuah organisasi sosial, yayasan peduli umat, atau kelompok keagamaan hanya mengandalkan lembaran sumbangan, menagih iuran anggota bulanan yang tersendat, atau bahkan mengemis belas kasihan melalui tumpukan proposal dana bantuan kepada instansi pemerintah, sudah seharusnya dikubur dalam-dalam dan ditinggalkan selama-lamanya. Ketiga pimpinan cabang yang luar biasa ini telah secara telak memberikan bukti empiris dan teladan yang sangat kuat bahwa elemen masyarakat sipil ketika benar-benar diorganisir dengan sistem tata kelola keuangan yang sangat transparan, dipimpin oleh visi manajerial yang berani ambil resiko, dan didasari oleh niat ibadah sosial yang sangat tulus tanpa pamrih pribadi, ternyata bisa menciptakan sebuah keajaiban sosial yang meruntuhkan hegemoni korporasi. Mereka membuktikan bahwa sekelompok relawan bisa mendikte perputaran urat nadi ekonomi sebuah kota lewat jaringan restoran dan minimarket. Mereka bisa membentengi dan menyelamatkan ruang-ruang urban yang nilai tanahnya selangit menjadi institusi sekolah berkualitas dan lahan parkir produktif yang aman. Dan pada puncaknya, mereka bisa membangun rumah sakit berfasilitas canggih serta kampus sarjana yang secara nyata menyelamatkan ribuan nyawa pasien sekaligus merangkai masa depan peradaban generasi penerus bangsa. Bagaimana menurut pendapat dan analisa kalian setelah menyimak hal ini? Apakah cara cerdas pengelolaan amal usaha yang bernilai hingga puluhan miliar rupiah dari ketiga cabang ini berhasil membuat kalian terkejut atau membuka perspektif baru? Mari kita diskusikan ide-ide liar kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan tolong jangan lupa untuk membagikan cerita yang sangat menginspirasi ini kepada rekan-rekan kerja, keluarga, atau grup diskusi komunitas kalian. Karena kisah sukses tentang penyebaran kebaikan dan kemandirian seperti ini tidak boleh berhenti hanya sampai di layar gawai kalian saja. Teruslah bergerak tanpa henti, jadilah individu dan kelompok yang berdaulat serta mandiri, dan sampai jumpa lagi di pembahasan luar biasa kita yang selanjutnya.